Selamat pagi dan selamat siang pada para peserta webinar evaluasi diagnostik dan tata laksana awal ileus obstruktif sejak di fasilitas pelayanan kesehatan primer yang diadakan oleh ID Cabang Halmahera Selatan. Perkenalkan, saya Dr. Jenny Maria selaku moderator pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua orang narasumber dengan topik yang pertama akan ada pembawa dari Dr. Putra Riza Pratama, Bachelor Medical Science, Honor, yang akan membawakan materi patient safety terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Abdul Haris Nasruddin, spesialis bedah, dan yang terakhir akan ada materi yaitu tata laksana stabilisasi pada kasus ileus obstruktif dengan pemberat, shock, dan dehidrasi yang akan dibawakan oleh Dr. Nanang Nurofik, spesialis anestesi. Sebelum kita mulai kegiatan webinar pada siang hari ini, kita akan dengarkan kata sambutan dari Kepala Divisi Ilmiah ID Halmahera Selatan yang akan dibawakan oleh Dr. Aditya Reza Romadoni, spesialis penyakit dalam. Kepada Dr. Aditya Reza, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang kepada para peserta yang berbahagia. Webinar pada kesempatan hari ini pada tanggal 8 Januari 2022. Kami selaku panitia kegiatan webinar dari ID Halmahera Selatan mengucapkan selamat pada para peserta yang telah menyediakan waktunya untuk bisa kita sama-sama belajar dan memperbaharui, mengupdate ilmu yang terkait dengan bagaimana penata laksanaan dan evaluasi dari sebuah kondisi ileus obstruktif yang itu dimulai sejak dari fasilitas kesehatan primer. Dan harapan kami sebagai panitia berharap bahwa kegiatan ini dapat diikuti oleh para dokter sekalian, baik yang berada di tingkat primer, di puskesmas, ataupun di layanan primer klinik, di primer, maka ketika mengalami ileus obstruktif, maka sudah tidak lagi bertanya-tanya atau mengalami delay dalam diagnosis atau delay dalam penelaksanaan. Karena pada kasus ileus obstruktif ini memang kasus yang membutuhkan penanganan dan tata laksana yang baik sejak dari fasilitas pemeriksaan dari fasilitas kesehatan primer. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindakan definitif dari kondisi ileus obstruktif ini memang perlu dilakukan tindakan operasi. Akan tetapi tindakan tersebut tidak serta-merta dapat dilakukan di fasilitas kesehatan primer. Dan hal ini membutuhkan untuk dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Kami dari kondisi tersebut, maka para dokter-dokter sekalian itu memiliki sebuah kesinambungan ketika menghadapi pasien tersebut, maka sejak dari awal dievaluasi dan direncanakan untuk proses rujuk ke fasilitas lebih lengkap, maka tata laksana terhadap pasien dapat dilakukan sejak dari fasilitas primer. Harapan semoga pasien dapat memiliki prognosis hidup yang lebih baik dan tidak mengalami keterlambatan. Kami dari panitia webinar ID Halmahera Selatan berusaha untuk melakukan kegiatan pendidikan secara berkesinambungan, baik terhadap dokter-dokter yang berada di dalam lingkup Halmahera Selatan maupun juga kepada dokter-dokter secara umum. Karena kami sadar bahwa kegiatan ini itu merupakan suatu kesinambungan, dan hal ini maka kami berusaha untuk juga memfasilitasi tersedianya SKP oleh ID. Dan
Dan kita bersyukur bahwa kegiatan ini itu mendapatkan nilai SKP sehingga bisa bermanfaat juga untuk SKP buat para dokter-dokter sekalian. Kegiatan ini tidak hanya berhenti pada saat ini saja, tetapi kami merencanakan kegiatan yang mudah-mudahan dapat dilakukan setiap tadi para dokter sekalian lihat di background dari acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat buat semuanya dan juga para dokter sekalian dapat mengupgrade karena pada saat ini pembicara sudah hadir di tengah-tengah kita dan memiliki kompetensi yang sehingga kita bisa mendapatkan ilmu dari para pembicara sekalian. Dan juga pada kesempatan ini juga dibicarakan kondisi ketika ileus obstruktif berat seperti kondisi shock atau gangguan yang lain. Dan pada kesempatan ini pula sudah hadir juga Dr. Nanang Nurofik, spesialis anestesi yang akan membagikan ilmu terkait kondisi pasien ileus obstruktif pada sejak di FKTP. Sekian sambutan dari saya sebagai selaku ketua webinar ini, dan kita buka acara ini dengan baca bismillah. Silakan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Aditya Reza Romadoni, spesialis penyakit dalam, yang telah memberikan kata sambutan untuk membuka kegiatan webinar pada siang hari ini. Selanjutnya, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu patient safety, yang akan dibawakan oleh Dr. Putra Riza Pratama, Bachelor of Medical Science Honor. Dr. Putra Riza Pratama adalah dokter umum yang sedang bertugas sebagai dokter PTT di RSUD Labuha. Beliau adalah salah satu lulusan dari FKUI dan menyelesaikan pendidikannya, dan hari ini akan membawakan topik dengan patient safety. Kepada Dr. Putra Riza Pratama, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini diminta untuk memberikan materi mengenai patient safety. Ya, mungkin sering dengar patient safety atau bahasa Indonesianya keselamatan pasien, keamanan pasien gitu. Jadi saya mau mulai dengan melihat berita-berita yang ada. Jadi ada yang pernah dengar pertunjukan London Philharmonic Orchestra? Ya, itu ada konduktornya yang ternyata sudah meninggal karena ternyata waktu Bapak ini dirawat terjadi kesalahan pemasangan NGT yang pada akhirnya masuk ke dalam paru-parunya dan hingga akhirnya mengakibatkan Bapak ini meninggal. Begitu. Sayang sekali ini salah satu komposer yang hebat. Lalu kemudian pernah ada juga salah pemberian obat, kasus salah pemberian obat. Ada perawat yang salah memberikan, seharusnya diberi antacid, tapi malah diberi paralitik, yaitu pantoprazol, seharusnya dikasih pantoprazol, diberi ternyata pancuronium. Jadi akhirnya ya sayang juga terjadi. Lalu kemudian ada karena terdapat kasus di mana ada pasien yang harus lukanya menjadi terinfeksi seperti itu. Jadi kalau kita lihat data dari WHO itu terjadinya efek samping akibat perawatan yang tidak aman itu menjadi salah satu dari 10 penyebab utama kematian atau kecacatan di dunia. Jadi cukup besar dan setiap tahunnya sekitar 134 juta efek samping itu terjadi di rumah sakit negara berpenghasilan rendah dan menengah karena perawatan yang tidak aman, sehingga mengakibatkan hingga 2,6 juta kematian. Dan bila dilihat secara global, 4 dari 10 pasien
dalam pelayanan kesehatan primer dan rawat jalan, itu hingga 80%-nya cedera tersebut dapat dicegah. Dan kesalahan terberat itu terkait dengan diagnosis, kesalahan di diagnosis, persiapan, dan juga penggunaan obatnya. Seperti cerita-cerita yang saya sampaikan sebelumnya. Lalu kemudian sebenarnya dari WHO juga sudah melakukan penelitian bahwa sebenarnya melakukan investasi usaha-usaha untuk mengurangi cedera pasien sebenarnya dapat menghasilkan justru penghematan biaya yang justru lebih signifikan ketimbang pasien dan hasil pasiennya menjadi lebih baik, outcome-nya menjadi lebih baik. Lalu patient safety ini sendiri apa? Patient safety kalau misalnya diartikan keamanan, keselamatan pasien ini merupakan suatu disiplin yang merupakan bagian dari layanan kesehatan yang merupakan dampak dari maraknya bahaya terhadap pasien di fasilitas kesehatan. Seperti yang kita teman-teman sejawat sendiri sudah ketahui, bahwa kalau di fasilitas kesehatan itu memang sudah cukup ribet ya, dan sehingga ini menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian begitu. Mengapa kita perlu patient safety? Ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko terjadinya error maupun bahaya yang menimpa pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan mengapa ini penting? Ya, karena patient safety ini menjadi dasar layanan kesehatan yang berkualitas. Layanan kesehatan yang berkualitas itu yang efektif, yang aman, dan juga berpusat pada masyarakat, terintegrasi dan juga harus sebaiknya efisien. Lalu siapa saja yang terlibat dalam patient safety ini? Jadi keselamatan pasien ini banyak yang terlibat, terutama dari teman-teman sejawat semua, atau dari tenaga medik, bisa jadi staf dokter, atau staf spesialis, konsultan, atau mungkin ke rumah sakit pendidikan, itu ada yang PPDS. Selain itu juga dari tenaga perawat, dari staf perawatnya, manajer, atau mungkin ada perawat magang, itu juga ikut terlibat. Dan tentunya juga tenaga-tenaga staf penunjang, seperti misalnya bidan, farmasi, dietitian, fisioterapi, itu juga semuanya harus terlibat dalam program patient safety ini. Ya, jadi kalau misalnya terjadi kesalahan di tenaga medik, itu berarti adanya medical error, atau di perawat, nursing error, atau mungkin di tenaga penunjang seperti error. Nah, medical error sendiri ada macam-macam dari tingkat keberatannya. Jadi ada yang namanya near miss atau cedera, itu misalnya mungkin sudah terjadi kesalahan, misalnya seperti yang tadi salah pemberian obat, tapi nyaris cedera karena obatnya belum sampai diberikan, tapi itu tetap dianggap sebuah medical error yang near miss. Lalu kemudian ketika sudah kejadian, sudah terjadi, muncullah kejadian yang tidak diharapkan karena kesalahan-kesalahan tersebut. Atau bahkan yang lebih berat lagi merupakan kejadian sentinel, yaitu adalah kejadian yang tidak diharapkan namun lebih berat maupun fatal dan dapat mengakibatkan nyawa pasien kita menjadi hilang gitu. Nah, ini kalau yang semakin rendah itu kalau masih near miss mungkin masih ringan, masih dapat diterima, masih acceptable, namun kalau sudah sampai fatal itu sudah berat. Jadi sangat beragam error yang dapat terjadi di pelayanan kesehatan. Nah, jadi di dunia ini sebenarnya sudah secara internasional sudah menjadi perhatian dan telah ditetapkan oleh Joint Commission Program, atau mungkin yang sering dengar GCI begitu, ada namanya IPSG atau International Patient Safety Goals, yang terdiri dari 6 poin yang menjadi tujuan dalam melaksanakan patient safety ini. Saya akan jelaskan satu-satu. Mulai dari nomor 1 itu adalah identifikasi pasien dengan tepat. Nah, jadi mau dimanapun, mungkin teman-teman ada yang kerja di rumah sakit, kerja di klinik, atau di puskesmas, nah itu harus mengidentifikasi setidaknya dengan 2 hal untuk identifikasi pasien. Tidak bisa hanya nama saja, nama lengkap, karena bisa saja ada pasien yang memiliki nama yang sama, dan itu sangat berpotensi terjadi error dalam pemberian tindakan.
Jadi harus ada nama lengkap dan tanggal lahir, atau mungkin ada nomor RM-nya, atau juga dengan alamatnya, gitu. Jadi dan kita harus melakukan identifikasi lagi ke pasien, apakah benar nama lengkap dan tanggal lahirnya. Kita saat melakukan tindakan pemberian obat, transfusi darah, atau sebagainya, gitu. Lalu kemudian yang nomor 2 itu adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Jadi sebaiknya harus selalu melakukan proses feedback saat menerima instruksi, pertama yang per telepon, lalu ketika akan menyerahkan serah terima pasien, mungkin kalau di rumah sakit, dari IGD ke ruangan, atau dari poli ke ruangan, atau bahkan teman-teman dari PKM ingin merujuk ke rumah sakit, itu harus ada operannya, handover. Lalu kemudian bisa jadi dari hasil lab yang hasil kritis itu harus diberitahukan kepada dokter penanggung jawabnya dalam waktu 30 menit. Kemudian terkadang kita untuk memudahkan komunikasi sering menggunakan singkatan. Nah, oleh karena itu butuh singkatan yang dibakukan, begitu, yang disepakati bersama untuk menghindari adanya miskomunikasi. Lalu teknik komunikasi ini mungkin sudah banyak yang familiar di status-status pasien, penggunaan SBAR, situation, background, assessment, dan recommendation. Jadi dijelaskan situasinya bagaimana, background-nya apa, lalu hasil assessment kita apa, dan kemudian rekomendasi untuk masalah ini apa. Lalu ada kemudian juga teknik TBAK, yaitu tulis baca konfirmasi. Misalnya ada DPJP memberikan instruksi, lalu ada dokter atau mungkin perawat yang menerima, itu harus ditulis di status, lalu kemudian harus dikonfirmasi dalam waktu tidak lebih dari 24 jam. Baik, lalu yang poin ketiga dari IPSG adalah meningkatkan keamanan penggunaan obat yang membutuhkan perhatian atau high alert drugs. Jadi obat-obat itu ada yang tergolong high alert dan itu harus disimpan dalam tempat yang terpisah dan akses terhadap obat-obat tersebut harus terbatas. Tidak boleh sembarang orang yang dapat mengaksesnya. Dan itu juga harus diberi label yang jelas. Contohnya adalah elektrolit pekat seperti NaCl 3% atau KCl 7,46%. Kemudian Vaskes juga sebaiknya membuat daftar obat high alert itu apa saja, dan kemudian ada obat-obat LASA yang looks alike, sounds alike. Bentuknya mungkin serupa, mungkin namanya juga mirip. Ini contohnya misalnya. Ada obat antibiotik cefepime, mungkin sering dengar, tapi ada juga obat yang cefpirom. Nah, itu kan berbeda. Nah, ini untuk yang di sebelah kiri ini juga untuk elektrolit pekat seperti ini harus diberi label high alert sehingga orang menjadi lebih aware saat menggunakan siapapun baik dari farmasi atau perawat maupun dokternya. Lalu untuk poin keempat itu adalah berhubungan dengan pembedahan mungkin di ruang OK begitu. Kita harus memastikan pembedahan yang aman, safety surgery. Jadi harus selalu ingat untuk melakukan sign in saat pasien tiba di ruang persiapan, selalu evaluasi kembali rekam medis pasien, dokumen-dokumen lain, kelengkapan persetujuan untuk tindakan, persetujuan anestesi, dan evaluasi tanda vital pasien juga sebelum akan melakukan operasi. Lalu kita melakukan time out, yaitu kita harus verifikasi lagi saat pasien sudah di atas meja posisi. Kita harus pastikan identitas pasien, lokasi insisi, site-nya harus tepat, prosedur yang digunakan apa, dan kira-kira faktor penyulit selama tindakan ini apa harus dipastikan kembali. Lalu kemudian melakukan sign out, itu yang harus dilakukan sebelum penutupan rongga tubuh. Jadi kita setelah melakukan tindakan harus hitung lagi jumlah instrumen, jarum, kasa, dan atau juga jaringan yang diangkat. Itu harus diberi label juga. Ya ini harus dipastikan selalu dilakukan. Kebetulan saya di sini di ruang OK RSUD Labuha ini sudah melakukan hal-hal ini. Jadi harus tetap dipertahankan. Ya ini kurang lebih checklist-nya yang harus
dari WHO yang harus diperhatikan, ada sign in, time out, dan juga sign out. So, sebaiknya setiap tindakan harus ada. Lalu nomor 5, kita harus mengurangi risiko infeksi di dalam tempat layanan kesehatan, di rumah sakit, di PKM, di klinik mungkin. Dan yang paling penting itu paling dasar adalah cuci tangan. Ya, mungkin sudah banyak yang tahu ya mengenai cuci tangan, bagaimana cuci tangan itu tidak sembarangan, tapi ada 6 langkah. Jadi kalau cuci tangan dengan air mengalir itu 40-60 detik, cuci tangan dengan hand rub itu setengahnya 20-30 detik. Ya, ini adalah 5 moments untuk kapan kita harus cuci tangan. Yang pertama sebelum kontak, yang kedua sebelum melakukan tindakan di pasien, lalu kemudian ketika kita terekspos cairan-cairan tubuh, kemudian setelah selesai kontak dengan pasien, dan yang kelima setelah memegang atau kontak dengan lingkungan pasien. Lalu kemudian yang keenam adalah mengurangi risiko cedera akibat jatuh. Jadi semua pasien rawat inap itu sebaiknya dinilai risiko jatuhnya. Dan harus ada penilaian ulang, evaluasi lagi, terutama bila terjadi perubahan kondisi pasien atau pengobatan. Nah, pasien berisiko tinggi jatuh itu harus dikaji ulang hampir setiap shift sebaiknya. Dan ada banyak tools ya untuk melakukan penilaian risiko jatuh. Ada yang untuk anak itu Humpty Dumpty, ada untuk dewasa Morse Pulse Scale, dan ada juga penilaian untuk usia lanjut, untuk lansia 60 tahun ke atas. Nah, itu mungkin semua terdengar berat, terus atau mungkin sepele. Nah, untuk apa kita berupaya melakukan semua ini? Nah, jadi kita harus ingat kalau setiap proses itu memiliki panduan yang jelas dan seragam, dan itu kemudian akan menurunkan risiko bahaya. Nah, oleh karena itu hasilnya adalah kita mengoptimalisasi outcome atau keluaran pada akhirnya. Dan ya, jadi kita harus ingat pada akhirnya menurunkan angka insiden keselamatan, meningkatkan kepuasan kerja staf, menurunnya tuntutan terhadap staf, dan meningkatnya kepercayaan konsumer dan keluarga, itu nanti akan datang sendiri apabila kita melakukan yang terbaik, dan harus selalu mawas terhadap dalam menjalankan kerja kita dalam melayani masyarakat. Kurang lebih begitu. Ya, jadi akhir dari saya, patient safety starts with me. Jadi dimulai dari individu. Jadi kalau mau pelayanan kita sangat memperhatikan patient safety, itu dimulai dari diri kita sendiri. Nanti kita harapkan ada terjadinya efek domino. Begitu. Ya, sekian dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Dr. Putra Riza Pratama yang telah membawakan materi patient safety yang sangat menarik ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi pertanyaan, kita akan masuk dulu ke sesi pemaparan yang akan dibawakan oleh Dr. Abdul Haris Nasruddin, spesialis bedah, yang akan membawakan terkait dengan evaluasi diagnostik dan tata laksana awal dari ileus obstruktif. Nah, Dr. Haris ini adalah saat ini menjabat sebagai Ketua ID Halmahera Selatan, dan beliau adalah lulusan dari FK Unair, dan menamatkan pendidikan spesialis bedahnya juga dari Universitas Erlangga. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dan juga selaku Ketua Yayasan Jamaah Masjid Ashifa yang ada di RSUD Labuha juga. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Instalasi Bedah Sentral dari RSUD Labuha, dan pada hari ini beliau akan memaparkan materi terkait dengan ileus obstruktif. Baik, tanpa menunda lebih jauh lagi, pada Dr. Haris, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih.
atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, ini sebenarnya lebih ya saya sampaikan lebih berupa kuliah penyegaran ya. Tidak banyak hal baru yang ada di sini, tapi ada hal yang akan saya paparkan sebagai titik berat untuk kasus mechanical obstruksi. Jadi ileus itu secara umum ada dua, ileus paralitik yang kita kenal karena itu fungsi dari usus, kemudian ileus obstruksi karena obstruksi mekanik gitu dari usus. Baik, saya mulai. Jadi suaranya bisa. Oh ya, jadi saya mulai. Jadi secara umum kasus obstruksi ini banyak datang di rumah sakit ya, di IGD, dengan sebagian besar kasus 80% karena obstruksi di small intestine, dan sepertiganya mengalami iskemia. Iskemia ini akan menjadi titik tekan dalam materi ini gitu. Kemudian mortalitasnya, tingkat kematian pada pasien dengan strangulata atau obstruksi yang dengan gangguan vaskuler di dinding usus itu naik ya, terutama kalau mengalami delay penanganan definitif. Misalnya pasiennya 2 hari baru datang, kemudian sudah mengalami perforasi dan sebagainya, ini akan menyebabkan tingkat kematiannya naik. Nah, kemudian dengan latar belakang teman-teman yang ada di puskesmas dan sebagainya, pemahaman tentang diagnosis, titik tekan strangulata, kemudian treatment awal ini diharapkan mampu mengurangi morbiditas dan mortalitas pada kasus mechanical obstruksi atau ileus obstruksi. Jadi kita akan secara singkat belajar tentang anatomi, fisiologi, etiologi, dan sebagainya ya, yang secara umum ini sudah kita dapatkan begitu. Kemudian mungkin penekanannya justru di nomor 8, manajemen dan pemahaman tentang komplikasi kalau misalnya terjadi delay treatment. Kita lihat sekilas saja ini anatomi, kita semua sudah tahu ada small intestine. Di sini ada valvula coniventes. Kalau kita lihat nanti di gambaran radiologi, kita kenali kalau terjadi obstruksi dari small intestine atau ileum ya. Nanti ada gambaran valvula coniventes yang menonjol, baik berupa gambaran herringbone dan sebagainya. Kemudian ada usus besar dengan haustanya ini. Jadi nanti kita akan lihat perbedaannya secara radiologis ya, berdasarkan kondisi anatomi dari small intestine dan kolon gitu, kolon dan rektum. Jadi kalau kita tahu begitu, kita bisa kenali, oh ini kira-kira obstruksinya ada di usus halus, ini ada di kolon gitu. Kemudian kita ingat lagi bahwa usus ini mengeluarkan banyak cairan sebenarnya, saluran cerna kita ini, mulai dari cairan atau makan yang kita cerna, kemudian dari saliva, dari cairan gaster, dari cairan pankreas, dan dari small intestine sendiri. Cairan-cairan itu totalnya kira-kira 10 liter per hari. Ini kan berbeda juga tiap orang ya. Itulah sebabnya kalau pasien dengan ileus obstruksi, di mana penyerapan cairan terganggu, maka rehidrasi pada pasien itu sangat penting untuk mengganti cairan. Ini cairannya kan banyak sekali yang loss ya, kalau misalnya terjadi obstruksi. Sekilas lagi tentang natrium pada cairan gaster, ada setengah dari extracellular fluid, kemudian ada bile dan sebagainya. Ini nanti menentukan pilihan cairan kita. Kalau misalnya secara umum, pasien-pasien dengan ileus obstruksi diberikan resusitasi apa. Kemudian kalau ileus obstruksi tentu biasanya ada muntah, baik juga hasil produksi dari NGT,
Ini juga akan menentukan nanti kondisinya. Kalau dia obstruksi letak tinggi ya, small bowel obstruksi yang letaknya tinggi, misalnya pada gastric outlet obstruksi, obstruksi di dekat dengan lambung, yang nantinya yang banyak dimuntahkan adalah cairan lambung. Resikonya tentu terjadi imbalan elektrolit ya, hipokloremik alkalosis. Demikian juga kalau obstruksinya terjadi dari proksimal dari small intestine, jadi di bawahnya lagi. Ini karena yang keluar banyak cairan pankreas, maka terjadi asidosis. Pilihan rehidrasinya adalah cairan-cairan yang berupa cairan kristaloid, baik berupa normal salin maupun granulatat. Etiologi, kita lihat ceritanya ini. Jadi yang terbanyak kalau adalah adesi. Jadi anamnesa kita lihat dulu. Pasiennya pernah operasi abdomen, ada scar di abdomen. Nah, kita pikirkan kalau terjadi obstruksinya bersifat gradual, kita pikirkan karena adesi. Atau pasiennya tua, kemudian ada change bowel habit yang jelas. Nah, ini ke arah neoplasma. Kemudian pasien dengan riwayat benjolan keluar masuk di inguinal, kemudian benjolnya tidak bisa masuk lagi, kemudian mulai nyeri. Nah, kita pikirkan hernia dan sebagainya. Ini secara umum seperti ini. Yang perlu kita waspadai kita nih, semua etiologi ini, terutama etiologi yang ini volvulus, kemudian hernia, ini etiologi yang sering menyebabkan strangulasi ya. Intussusepsi iya, tapi yang paling sering adalah volvulus, karena yang muntir ini memang pembuluh darah di sekitar small intestine, jadi langsung menyebabkan iskemik dalam beberapa jam. Kalau karena kanker atau adesi, biasanya dia menjadi simple bowel obstruksi, gitu. Tenang pasiennya. Kemudian secara umum ini patofisiologinya, kalau terjadi obstruksi maka bagian proksimal ini dilatasi, bagian distalnya kolaps, karena baik proksimal atau distal dari obstruksi ini ada rat periostaltik ya, bawah ini kan masih yang bagian distal ini, dia tetap mengeluarkan sisa gas dan sisa pencernaan, yang bagian proksimal karena tidak bisa lewat, akhirnya dia dilatasi. Kemudian kalau kita sudah dilatasi, kita akan mendapat gambaran klasik namanya metallic sound, kling 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 gitu. Jadi kalau kita dengarkan di auskultasi terjadi suara metallic sound atau ini berberitmi, dan menimbulkan nyeri kolik. Koliknya mengikuti dengan gerakan periostaltiknya. Makin lama akhirnya semakin dilatasi, kemudian sebagian sisa makanan itu mengalami pembusukan yang menimbulkan gas, sehingga ini menimbulkan dilatasi yang lebih besar. Kemudian dengan adanya dilatasi ini, cairan tidak bisa lewat, maka dinding usus semakin menebal yang sebelah proksimal, vaskulernya semakin terganggu, seperti ini. Nah, kalau sudah vaskulernya terganggu, maka terjadi translokasi bakteri. Kalau di usus-usus, terutama obstruksi usus besar, kebanyakan bakteri anaerob yang masuk ke sini. Jadi kalau misalnya pasien dengan mechanical obstruksi, maka harus dikasih antibiotik dengan broad spectrum ya, terutama yang bisa cover gram negatif dan anaerob. Dengan lamanya iskemik nanti terjadi nekrosis, perforasi. Ini gambaran nanti kalau klinisnya akan menjadi gambaran peritonitis diffus. Kemudian kalau ditambah terapi biasanya dia akan meninggal. Secara umum ada pembagiannya macam-macam ya kategorinya. Jadi dia lewat sebagian, ada obstruksi sebagian, tapi masih bisa lewat. Kemudian ada komplit, tidak bisa lewat lagi, tapi belum ada gangguan vaskuler di sini, sehingga masih tenang begitu. Kemudian ada strangulata, diikuti gangguan vaskuler. Kemudian ada lagi yang gambaran namanya, kalau di sini dikenal ileus paralitik atau adinamik ileus gitu. Ini sebenarnya tidak ada
mechanical obstruksi, tapi karena memang dia mengalami hipoperiotastik, gitu. Yang sebabnya kita lihat semacam ini. Jadi pasien dengan mechanical obstruksi, ileus obstruksi, kalau dia sudah mengalami sepsis dan peritonitis, ini kadang-kadang memberikan, bukan kadang-kadang ya, sering memberikan gambaran, justru gambaran seperti ileus paralitik. Dia pasti mengalami elektrolit imbalan, kemudian sepsis dan peritonitis. Jadi, wah ini tidak ada gambaran pasnya ileus obstruksi dok. Suara bising ususnya malah tidak ada ya. Jangan berpikir ini aman, justru ini berarti sudah fase lanjut dari ileus obstruksi. Kemudian ada secara letak anatomisnya, ada yang letak tinggi, small bowel obstruksi letak tinggi. Yang keluhan utamanya biasanya muntah ya. Muntah, nyeri, jarang terjadi kembung. Kemudian kalau utaknya rendah, dekat dengan misalnya ICJ, dekat perbatasan dengan saikum di sini, keluhannya tidak banyak muntah, tapi mulai kembung. Nah, karena di sini dilatasi dari nanti semua small intestine, kita akan lihat namanya istilahnya dump contour, gambaran usus yang kelihatan dari pemeriksaan fisik. Jadi di perut kita lihat gambaran usus, itu sebenarnya usus halus ya. Kemudian ada Darmstiftung. Darmstiftung itu istilah Belanda, gerakan periotastik dari usus halus. Dapat kita raba dari dinding perut. Sedangkan kalau obstruksi letak rendah atau di daerah kolon, ini jarang muntah, tapi begitu muntah biasanya muntahnya memuntah berbentuk fekal ya. Ini sekilas tentang ileus paralitik atau disebut adinamik ileus, yang satunya ileus obstruksi. Jadi bisa dibaca. Jadi yang paling kita perhatikan adalah nyeri di sini. Perbedaan yang jelas antara mekanikal dan paralitik ini nyeri sebenarnya. Kalau mekanikal dia nyeri karena gerakan periotastik usus ini berusaha mendorong obstruksinya. Sementara pada ileus paralitik karena tidak ada itu, dia keluhan nyerinya ringan. Terus kemudian kalau mechanical obstruksi, ileus obstruksi, dia cepat memburuk ya. Karena dia imbalan elektrolit, kemudian mulai sepsis, maka terjadi kondisi seperti ini, bisa demam, bisa hipovolemik dan sebagainya ya. Kalau gambar radiologi ya jelas satunya kalau ada bagian yang dilatasi, kalau ileus obstruksi ada bagian yang kolaps. Kalau di ileus paralitik semuanya dilatasi. Gambarannya sederhana seperti itu. Tentang gejala, keluhan dan gejala, ini tergantung dari letaknya. Tergantung letaknya, letak rendah, letak tinggi, dan sebagainya. Tapi selalu ada keluhan nyeri. Yang ingin saya garis bawah di sini adalah nyeri. Kalau nyerinya bersifat kolik, ini biasanya masih obstruksi biasa ya. Tapi nyeri iskemik itu dibayangkan saja kalau nyeri pasien infeksi dengan PAD, itu sangat nyeri. Nyerinya tidak kolik, tapi menetap nyeri sekali. Kalau terjadi itu pada ileus obstruktif, kita pikirkan tanda-tanda strangulata. Jadi nanti penanganannya harus cepat, rujuknya harus cepat. Kemudian ada muntah, kemudian ada tidak bisa berak, obstruksi, kembung, kemudian tenderness. Nah, tenderness ini kalau sudah mulai tenderness ini kita hati-hati. Apalagi bentuknya gambaran. Nah, kalau sudah begitu berarti kemungkinan sudah terjadi perforasi dari obstruksinya. Kadang-kadang awalnya kembung sekali, kemudian pasiennya merasa lega, sesaat merasa lega, terus kemudian dia mulai terjadi peritonitis bakterial, mulai nyeri seluruh perut. Nah, itu perforasi sudah. Kita mesti hati-hati ya. Apalagi terjadi shock dan sebagainya ya. Ini sudah tanda-tanda lanjut.
Ini secara umum antara etiologi, kemudian gejala umum bisa dibaca. Jadi ada perbedaan letak obstruksi kalau di small bowel semacam ini, kalau large bowel semacam ini, dan ini kalau ileus paralitik. Bisa dibedakan nanti. Nah, oke. Ini gambaran ileus obstruksi ya. Nyeri, ada nyerinya, nyeri mulai dari nyeri kolik, nyeri menetap iskemik, nyeri sekali, sampai kemudian nyeri rata. Ini gambaran peritonitis. Kemudian dalam kontur. Ini gambaran apa ya, permukaan ususnya terlihat di sini. Kemudian dalam stipung. Jadi periltastik dari usus halus ini kelihatan. Kemudian dari auskultasi kita dapatkan metallic sound dan kembung. Nah, ini gambaran Roentgennya nanti. Nah, kita lihat aja. Ini gambaran step ladder ya. Step ladder, ada cairan tidak bisa lewat ke bawah. Dia menumpuk di usus. Kalau gambaran kecil-kecil begini, ini gambaran small bowel obstruksi. Biasanya kalau di awal-awal akan kelihatan herringbone. Kalau sudah begini biasanya sudah agak lama obstruksinya. Jadi gambaran valvula coneventesnya tidak kelihatan karena sudah edem ususnya. Ini usus besar, kelihatan beda diameternya, kemudian bentuknya juga beda, kelihatan ada haustranya dan sebagainya ya. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya tekankan di materi ini, bahwa tentang kita perlu inisial manajemen karena sebenarnya yang terjadi semacam ini. Kalau terjadi obstruksi, ini maka terjadi muntah, kembung dan sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan pasien mengalami imbalan elektrolit ya. Bisa mengalami hiponatrium, hipokalemi, bisa mengalami alkalosis, bisa mengalami asidosis, tergantung letak obstruksinya di mana. Kemudian akan memicu pada shock karena shocknya bisa karena muntah, cairannya berkurang, bisa karena sepsis, bisa karena memang sudah translokasi bakteri, maupun terjadi karena bowel distensi. Jadi perut yang membesar dengan cepat akan menyebabkan tekanan intraabdominal tinggi yang menyebabkan nanti mengganggu hemodinamik ya. Kemudian di samping itu terbentuk gas, menyebabkan kembung, gasnya menyebabkan dan air ini dan udara, makan dan sebagainya akan menyebabkan dinding ususnya menjadi edem, menebal, menyebabkan pembuluh darah di dinding usus ini menjadi tertekan dan iskemik. Pada saat iskemik ini, maka terjadi translokasi bakteri yang menyebabkan sepsis, kemudian rilis toksin dan sebagainya ya. Ini juga nanti kalau iskemik lama-lama, dia menjadi nekrosis dindingnya dan akhirnya terjadi perforasi. Ini mesti kita cegah. Jadi ya sebenarnya sama, resusitasi dan stabilisasi. Terus yang penting adalah dekompresi. Jadi kalau ileus obstruksi, target pertama adalah dekompresi sebenarnya. Dekompresi dulu, sekalian dipasang kateter untuk persiapan rehidrasi, kemudian diberikan antibiotik broad spectrum. Yang ada di puskesmas apa? Gitu. Kalau ada cefixim ya dikasih cefixim. Maksudnya ini secara IV ya. Antibiotiknya diberikan secara intravena. Pasien dipuasakan, diberikan antibiotik intravena. Kemudian kita harus menyiapkan untuk merujuk. Ini yang penting ditanyakan berapa lama keluhan, karena kita bisa prediksi. Kalau keluhannya lama, pasiennya datang tanpa tanda shock, berarti ini mungkin dia parsial bowel obstruksi. Pasiennya tenang gitu. Tapi kalau baru datang kemarin dok, tiba-tiba nyeri perut, sampai sekarang kemudian tiba-tiba perut kembung, terus datang dengan kondisi shock, pikirkan ini kondisi yang berat. Pikirkan tanda-tanda strangulata dan sepsis.
Kemudian apakah ini onsetnya akut atau kronik? Pasien-pasien dengan keganasan, misalnya di kolorektal, onsetnya kronik, gradual, obstruksinya bertahap begitu. Ataukah dia ada riwayat pernah tiba-tiba kembung nyeri terus kemudian hilang sendiri, seperti gambaran spray volvulus yang bisa rilis spontan. Gitu. Ini harus kita cek ya. Kemudian tanda-tanda hipovolemic shock dan dehidrasi. Dan ini saya tekankan lagi, tanda yang sederhana, nyerinya, tipe nyerinya. Kalau nyerinya masih kolik, mungkin dia parsial, hanya ileus obstruksi, belum ada tanda-tanda strangulata. Tapi kalau sudah nyerinya menetap, nyeri sekali, nah ini pikirkan tanda-tanda strangulata. Apalagi kemudian tanda-tanda devan muskuler atau muscle guarding ini. Ini sudah bocor berarti ususnya. Dan lihat tanda sepsis. Oke, ini pengingat saya bacakan. Pada sepsis, kemudian imbalan elektrolit, pada peritonitis, dapat terjadi silent abdomen. Malah bising ususnya tidak kedengaran lagi. Ini saya ingatkan lagi tentang tanda-tanda strangulata ya. Nyeri menetap ini harus kita waspadai. Terus kemudian kalau onsetnya akut, kemudian cepat memburuk, ada tanda-tanda shock, nah ada devan muskuler, ini sudah tanda-tanda gawat, stabilisasi dan jangan lama-lama dirujuk. Nah ini tadi resusitasinya tetap mengikuti ABC, kita pakai kristaloid, pasang kateter, kalau misalnya tidak ada urin tampung. Apapun itu untuk melihat goal resusitasi kita ya. Kalau dewasa ya setengah cc per kilogram berat badan, produksi urin yang harus kita kejar. Kalau anak-anak bisa setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan. Ini untuk observasi. Pasiennya stabil, kemudian kita pasang NGT. NGT ukuran berapa saja yang ada di sana. Karena kita settingnya puskesmas ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada NGT apa? Karena pemasangan ini esensial ya. Kita pikirkan apa yang ada di sana yang bisa berfungsi semacam NGT. Ini mesti kita pikirkan kalau di puskesmas. Kemudian dipuasakan, diberikan antibiotik broad spectrum. Kalau bisa anaerob, apa saja yang di sana. Kalau ada metronidazole IV dikasih, kalau ada ceftriaxone atau cefixim, meropenem dikasih. Karena kita tidak tahu di puskesmas yang ada apa. Kalau misalnya adanya hanya penisilin, ya sudah kasih penisilin. Yang penting dia harus segera masuk antibiotik. Dikasih anti muntah dan segera rujuk. Ingat bahwa ini mortalitas dapat mencapai 30-40% kalau delay. Jadi mortalitasnya tinggi sebenarnya pada ileus obstruksi dengan strangulata. Nah, ini kalau kita temui yang sudah sampai iskemik ini, yang hitam ini, terpaksa kita harus melakukan reseksi dan kemungkinan dengan stoma. Jadi kalau tanpa tindakan hampir selalu meninggal pasiennya. Komplikasinya ya bisa terjadi nekrosis dari usus, perforasi, peritonitis, sepsis dan sebagainya ya. Kemudian kalau kadang-kadang saya pernah dapat kasus itu kita terpaksa harus memotong sepanjang small bowel-nya ya. Jadi dia tersisa yang pernah saya dapatkan yeyunum sama kolon. Ini nanti akan menyebabkan short bowel syndrome karena ususnya tidak cukup. Istilahnya makan minum susu keluarnya susu begitu. Karena tidak cukup untuk penyerapan. Kemudian resiko pneumonia, terutama pneumonia aspirasi ya, karena dia muntah terus masuk ke paru sampai kematian. Ini pesannya, hati-hati betul dengan tanda-tanda strangulata. Ini harus kita kenali dari awal. Kalau dari awal strangulata, pikirkan ini mesti dirujuk secepatnya. Diinformasikan ke keluarganya, Pak, ini kalau tidak dirujuk resiko sampai meninggal atau terpaksa harus membuat lubang berak di perut.
Karena kebanyakan pasien itu lebih takut dibuat lubang berak di perut daripada dijelaskan meninggal. Gitu. Kemudian stabilisasi pasien, dekompresi, resusitasi, berikan antibiotik, kemudian segera lakukan rujukan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Haris atas pemaparannya. Sebelumnya mengingatkan pada para peserta bahwa untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat box dengan format yang sudah dituliskan di chat box, atau apabila ingin bertanya langsung nanti dapat raise hand saat sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Dr. Nanang Nurafik, spesialis anestesi, yang akan membawakan topik yaitu tata laksana stabilisasi pada kasus ileus obstruktif dan dengan pemberat shock dan dehidrasi. Dr. Nanang lulusan dari FK Universitas Airlangga, menamatkan pendidikan dokter umumnya, lalu melanjutkan pendidikan spesialis anestesiologi dan terapi intensif, combined degree magister kedokteran klinis juga di Universitas Airlangga. Saat ini, Dr. Nanang menjabat sebagai dokter spesialis anestesi dan terapi intensif di RSUD Labuha, Halmahera Selatan. Baik, tanpa menunda lebih lama lagi, kepada Dr. Nanang, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, suaranya dengar ya? Terdengar jelas, Dok. Oke. Dengar, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan sekalian. Jadi di sini saya akan mencoba untuk berbagi ya tentang bagaimana kita mengatasi atau memberikan tata laksana pada pasien-pasien ileus obstruktif yang mengalami dehidrasi ataupun shock. Sebenarnya tadi Dr. Haris sudah banyak ya menyampaikan dari diagnosis awal sampai tata laksana yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan ketika kita menemui pasien-pasien dengan ileus obstruktif. Jadi di sini nanti saya akan mencoba untuk memfokuskan lebih ke arah terapi cairan. Apa saja yang bisa kita lakukan, berapa banyak yang kita berikan, dan monitoring apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah terapi yang sudah kita berikan itu berhasil atau tidak. Karena ini settingannya adalah di FKTP, terutama kita di daerah Halmahera Selatan ya, kita tempatnya itu di kepulauan, puskesmas itu kebanyakan dari pulau-pulau yang jaraknya lumayan jauh dan kadang-kala susah ya untuk melakukan rujukan ke rumah sakit. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang penting saja. Jadi benar-benar bagaimana kita memberikan cairannya, kalau seumpama cairan itu sudah diberikan sekian banyak, ternyata tidak bisa memperbaiki kondisi, apa yang harus kita lakukan. Dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk persiapan rujukan. Karena sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Dr. Adit dan juga Dr. Haris tadi, bahwa stabilisasi ataupun tata laksana awal di FKTP itu sangat mempengaruhi morbiditas dan juga mortalitas dari pasien. Ketika penanganan di FKTP itu bagus, maka outcome akan lebih bagus. Jadi memang beberapa kali saya mendapatkan pasien datang dengan kondisi sudah jelek ya, sudah benar-benar shock, sudah perfusinya sudah dingin sekali, tapi terapi cairannya tidak ada kuat, apalagi ketika dirujuk menggunakan speed ataupun menggunakan body, infus itu tidak jalan, seperti itu. Oke. Lanjut, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Haris ya, bahwa patofisiologi dari mechanical obstruction ataupun ileus obstruktif itu seperti gambar ini ya. Jadi saya akan memfokuskan pada dehidrasi dan juga shock. Jadi hal yang penting yang harus kita pikirkan ketika kita mendapatkan atau mendiagnosa seorang pasien dengan ileus obstruktif, maka kita harus berpikir bagaimana pengaruh dari ileus obstruktif itu terhadap cairan dan juga keseimbangan cairan dan juga keseimbangan elektrolit dari pasien. Dan yang kedua, kita harus memikirkan
apakah efek yang ditimbulkan dari peningkatan tekanan terhadap perfusi dari usus atau organ-organ intestin. Dan kenapa pasien-pasien dengan ileus obstruktif itu bisa terjadi dehidrasi? Yang pertama karena muntah ya. Jadi salah satu gejala pasien-pasien dengan ileus obstruktif itu adalah terjadi muntah. Muntah ini bervariasi. Kalau sama dia small bowel, maka muntahnya dia tentunya lebih bilus gitu ya. Beda dengan pasien yang obstruksinya di tahap bawah. Terus yang kedua, adanya edema dari intestin ataupun bowel itu sendiri, itu menyebabkan kapasitas atau kemampuan untuk absorpsi itu turun, sehingga cairan dalam tubuh juga akan semakin turun. Maka muncullah tanda-tanda dehidrasi. Ya, berbicara masalah dehidrasi, maka kita akan menyinggung juga masalah total body water. Total body water itu adalah keseluruhan jumlah cairan yang ada di dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu sekitar 50-60% itu terdiri dari cairan. Itu nanti berbeda berdasarkan jenis kelamin, di mana pada laki-laki dewasa itu sekitar 60% itu adalah cairan, sedangkan wanita itu sekitar 50-55%, dan juga dipengaruhi oleh usia. Jadi semakin usia bayi atau infant itu total body water-nya lebih besar. Dan penurunan intake dan juga pengeluaran yang lebih banyak, maka bisa menyebabkan terjadinya namanya dehidrasi. Oke, untuk dehidrasi sendiri itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Tapi ini saya menyampaikan tentang derajat dari dehidrasi karena ini nanti akan menentukan intervensi apa yang kita lakukan. Dalam hal ini adalah masalah terapi cairan ya. Jadi seberapa banyak cairan yang kita berikan dan bagaimana cara pemberiannya. Jadi dehidrasi dibagi menjadi 3 derajat. Yang pertama dehidrasi ringan, yang kedua dehidrasi sedang, dan yang ketiga adalah dehidrasi derajat berat, atau ini sudah masuk ke arah shocknya. Jadi untuk dehidrasi ringan, itu estimasi loss atau hilangnya cairan itu sekitar 3-5%, atau kita sebut kurang dari 6%. Di sini pasien masih dalam kondisi alert ya, jadi masih bisa kita ajak komunikasi dengan CRT yang masih dalam batas normal ya. Terus mukosa, membran mukosa yang masih normal, tidak kering, masih basah ya. Terus heart rate-nya itu masih normal atau sedikit meningkat ya. Terus RR, blood pressure semuanya masih dalam batas normal. Tapi ini urin sudah mulai turun. Untuk dehidrasi sedang, bedanya di sini adalah jumlah estimasi kehilangan cairan itu antara 6-10%. Jadi pasien mulai lethargis, jadi kesadarannya mulai menurun dengan peningkatan capillary refill time, mukosa membrannya sudah mulai kering, heart rate sudah mulai meningkat antara 100-110 kali per menit, terjadi peningkatan respiratory rate, dan tekanan darah normal, tapi dia bisa terjadi yang namanya hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik ini kita ukur, yang pertama pasien dalam kondisi supine, setelah 15 menit kita ukur, terus dia suruh duduk, diukur lagi, terus dia supine lagi, nanti diukur lagi. Nanti dibandingkan kalau ada perbedaan sekitar 20 mm air raksa, itu bisa disebut sebagai hipotensi ortostatik. Untuk nadinya ini dia terambah, tapi ketika kita lakukan penekanan ringan, itu dia mulai menghilang. Untuk turgor kulit, dia kembalinya lambat, dan ada oliguri. Oliguri ini didefinisikan sebagai produksi urin kurang dari 400 cc dalam 24 jam. Kondisi yang mengancam nyawa adalah kondisi dehidrasi berat atau severe dehydration, di mana ini kehilangan cairan tubuh itu lebih dari 10%. Dan di mana kondisi pasien sudah makin turun kesadarannya, capillary flow time-nya semakin meningkat, dan terjadi peningkatan heart rate yang cukup tinggi, antara 120 ke atas. RR pasien juga semakin meningkat, tekanan darah turun, dan pulsasi ini ya, arteri perifer kayak dari radialis dimulai tidak teraba. Dan untuk produksi urinnya bisa oliguri ataupun anuria. Anuria ini produksi urin kurang dari 100 cc dalam 24 jam. Nah, bagaimana kita melakukan rehidrasi pada pasien-pasien yang sudah kita nilai terjadi dehidrasi? Tadi disebutkan ada 3 kelas ya, 3 derajat untuk dehidrasi, ada ringan sedang, dan juga derajat berat. Untuk derajat ringan sedang
ini khusus pada pasien-pasien ileus obstruktif. Tadi kan disebutkan oleh Dr. Haris ya bahwa dia harus puasa atau nil per os, tidak boleh dapat intake per oral, karena ketika dikasih intake per oral maka akan semakin memperberat gejala ileus obstruktifnya. Jadi di sini kita berikan semua cairan, kita berikan secara intravena. Untuk dehidrasi ringan sedang, kita harus menghitung berapa defisit dan juga berapa maintenance. Jadi prinsip terapi cairan itu kita menghitung berapa loss, setelah itu kita jumlahkan kita tambahkan dengan maintenance. Itulah kebutuhan pasien dalam waktu 24 jam. Untuk defisit kita sesuaikan dengan derajat dehidrasi ya. Jadi kalau tadi kita sesuaikan dengan gejala atau penyelesaian yang ada, misalkan pasiennya masih sadar, CRT-nya masih 2 detik, mukosa membrannya mulai kering, heart-nya agak meningkat sekitar 110 kali per menit, RR-nya juga agak meningkat, terus sampai akhirnya di sini juga mulai oliguri gitu ya, produksi urin mulai turun, maka kita anggap dia sebagai moderate dehydration gitu ya, atau dehidrasi sedang, maka kita perkirakan kita ambil dehidrasinya sekitar dehidrasi sedang 6%. Jadi kita kalikan 6%, kalikan, di sini contohnya 5% ya, 5% kalikan 60 ini adalah berat badan pasien, jadi 5% kalikan 60 itu sekitar 3 liter. Jadi defisitnya sendiri 3 liter. Terus nanti untuk maintenance itu kita berikan sekitar 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Atau bisa juga kita gunakan 1.500 ditambah 20 cc per kilo untuk penambahan berat badan di atas 20 kilo. Misalkan pasiennya berat badan 30 kilo, maka kita berikan 1.500 ditambah 10 kali 20. Tambah 200, berarti maintenance-nya 1.700. Nah, jumlah dari total cairan defisit dan maintenance ini kita berikan selama 24 jam. Di mana 50% pertama, jadi misalkan total defisit dan maintenance itu 5.000 cc ya. Jadi 2.500 kita berikan dalam 8 jam, 2.500 sisanya kita berikan dalam waktu 16 jam. Sedangkan untuk dehidrasi berat, ini ada perbedaan, karena dehidrasi berat tadi gejalanya dia sudah mulai penurunan kesadaran, terus PMI ya, jadi perfusinya sudah dingin, tensi juga sudah mulai turun, takikardi, maka kita lakukan yang namanya resusitasi. Resusitasi kita berikan dengan memberikan cairan kristaloid, bolus 20 cc per kilo, ini bisa diberikan 20-30 menit. Kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasien itu geriatri, tentunya kita coba lambatkan kecepatan infusnya bisa dalam waktu 1 jam. Jadi kita berikan, terus kita evaluasi bagaimana dengan perfusinya, vital sign, tensi, nadi, respiratory rate, terus urin output. Nah, kita evaluasi ada perbaikan atau tidak. Kalau ada perbaikan, maka selanjutnya setelah kita hitung total defisit dan maintenance-nya tadi, kita kurangi total bolus yang kita berikan, itu yang nanti kita bagi dalam waktu 24 jam. Prinsip penting yang perlu kita ketahui adalah dalam memberikan terapi cairan yang penting sekali kita harus ada yang namanya monitoring. Jadi tidak melulu ketika kita nilai, oh ini pasien ini dehidrasi sedang dengan kebutuhan cairnya sekitar 6.000 liter dalam 24 jam, maka terus kita berikan seperti itu, tidak. Tapi kita evaluasi. Kita evaluasi tiap 1 sampai 3 jam. Jadi 3 jam pertama mungkin tiap jam kita evaluasi apakah terapi cairan kita itu memberikan perbaikan klinis kepada pasien. Kalau ternyata kok diberikan cairan seperti itu kok tidak membaik, atau bahkan ternyata ada muntah yang lebih berat, tentunya kita harus mengakses ulang apakah cairan kita ini sudah cukup atau tidak. Kalau dia ada muntah lagi berarti otomatis ada yang loss, itu juga harus kita gantikan di luar total cairan sudah kita hitung sebelumnya. Jadi sekali lagi, monitoring dan reassess kondisi pasien untuk menentukan intervensi selanjutnya. Apakah cairan yang kita berikan itu tetap sama rate-nya atau kita ganti. Kalau ternyata dia ada perbaikan klinis, tentunya kita bisa mengurangi rate cairan yang kita berikan. Tapi kalau ternyata dia ada semakin perburukan kondisi, maka kita harus menilai lagi apakah ternyata ada loss, kita nggak tahu ternyata ada
produksi NGT-nya itu lebih dari 1000 cc kehitaman. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, monitoring secara berkala dan juga reassess kondisi pasien. Oke, selanjutnya selain dehidrasi bisa juga terjadi yang namanya sepsis ataupun shock sepsis. Jadi tadi penyebab shock sepsis, sepsis dan shock sepsis ini adalah yang pertama karena dari patofisiologi ileus obstruktif ya. Jadi adanya obstruksi yang menyebabkan terjadinya kompresi terhadap vena dan juga arteri jadi iskemia terjadi lokalisasi dari bakteri, kolonisasi bakteri, nekrosis sampai perforasi, akhirnya terjadi namanya peritonitis. Jadi ada infeksi, ada tanda-tanda SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome. Jadi sepsis sampai kalau seumpama tidak kita berikan penanganan yang adekuat atau yang cukup, maka terjadi yang namanya shock sepsis. Dan kalau sudah terjadi shock sepsis, tentunya mortalitasnya itu sangat tinggi. Jadi sekali lagi inilah pentingnya teman-teman sekalian yang berada di FKTP memberikan tata laksana awal yang lebih adekuat. Jangan sampai pasien itu dirujuk dengan kondisi yang sudah shock. Terus sampai IGD RSUD Labuha, infusnya macet lagi. Atau gitu tercabut ketika dipindahkan pasien dari dari speed ataupun dari body yang mengangkut pasien dari pulau ke Labuha. Oke, bicara sedikit tentang sepsis. Sepsis ini sudah mengalami banyak perubahan guideline atau pedoman yang terbaru di tahun 2021. Sepsis ini merupakan salah satu kondisi organ dysfunction yang mengancam nyawa yang disebabkan karena respon tubuh terhadap infeksi yang berlebihan. Dan shock septic itu merupakan salah satu bagian dari sepsis di mana terjadi disfungsi sirkulasi dengan mortalitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sepsis. Dan di guideline yang terbaru, kalau guideline sebelumnya menyarankan untuk menggunakan quick SOFA ya, quick SOFA ini salah satu screening pasien apakah itu sepsis atau tidak dengan menggunakan 3 parameter, hipotensi, perubahan status mental dan juga tachypnea atau RR yang meningkat lebih dari 22 kali per menit. Ternyata dari guideline terbaru disebutkan ternyata quick SOFA itu tidak lebih sensitif dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi lebih bagus kalau kita bisa mengintegrasikan ya screening alat screening seperti SIRS kriteria, quick SOFA, SOFA score, terus National Early Warning Score ataupun Modified Early Warning Score. Jadi di SSC 2021 disebutkan bahwa tidak direkomendasikan menggunakan quick SOFA alone. Jadi tidak direkomendasikan untuk menggunakan quick SOFA saja untuk mendiagnosa pasien itu sepsis atau tidak. Cuman memang untuk teman-teman yang ada di FKTP tentunya ini sudah menjadi alat bantu awal ya. Ini kan paling mudah ya. Tensi di puskesmas ada, untuk penilaian status mental itu juga mudah. RR juga mudah kita lakukan pemeriksaan. Nanti untuk parameter SIRS yang lain seperti demam, takikardis segala macam itu kan bisa kita periksa juga. Jadi kita sudah aware dari awal, oh pasien ini sudah mengarah ke sepsis atau tidak, kayak gitu. Oh pasien ini sudah mulai terjadi shock septic atau tidak. Itu yang perlu teman-teman aware sejak awal ketika menerima pasien. Untuk manajemen sepsis sendiri yang bisa dilakukan di FKTP ya, ini kan ada 5 ya, bandel dalam waktu 1 jam. Yang bisa dilakukan di FKTP itu adalah 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah berikan antibiotik broad spectrum, seperti kata Dr. Haris tadi. Karena ini pasien ileus obstruktif, tentunya sekali lagi antibiotiknya intravena. Saya nggak tahu kalau di puskesmas itu adanya apa. Kalau zaman saya dulu tahun 2011 itu adanya kalau nggak salah sifotaksim itu ada, atau penisilin itu juga ada. Kalau untuk yang lain meropenem segala macam tentunya nggak bakalan ada di puskesmas. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ada ya. Terus yang kedua yang bisa dilakukan adalah berikan cairan kristaloid pada pasien sepsis dengan tanda-tanda hipoperfusi. Hipoperfusi itu yang pertama paling penting kita cek perfusinya, perfusi pasien dingin atau tidak. Capillary flow time-nya bagaimana? Apakah normal atau tidak normal? Kalau nanti di rumah sakit bisa kita periksa penunjang dengan meriksa laktat.
Tapi di Labua sendiri juga masih belum ada ya pemeriksaan laktat sepertinya. Terus yang berikutnya diberikan vasopresor kalau pasiennya masih hipotensi setelah pemberian cairan. Jadi vasopresor itu bisa berjalan berdampingan dengan pemberian cairan. Loh, di puskesmas nggak ada vasopresor, adanya cuma adrenalin. Nah, itu juga bisa dilakukan, tapi bisa digunakan, tapi dengan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, ini tadi masalah vasoactive agent atau vasopresor. Untuk first line-nya sebenarnya norepinefrin. Di guideline itu disebutkan. Jadi, kalau seumpama tidak ada norepinefrin, ini ya, rekomendasi ke-37, maka bisa digunakan epinefrin atau dopamin sebagai alternatif. Tapi, sebenarnya disarankan dimanapun letak sarana kesehatan itu, termasuk di puskesmas, sebisa mungkin disediakan yang namanya norepinefrin. Karena first line untuk vasopresor untuk pasien-pasien sepsis atau shock septic adalah norepinefrin. Kalau kita menggunakan epinefrin, dopamin, ini tentunya ada efek yang lain. Misalkan pasien sepsis sudah takikardi 130 kali per menit, dikasih epinefrin, makin takikardi dia. Terus target MAP ini adalah tekanan darah sistolik ditambah 2 kali tekanan darah diastolik dibagi 3. Itu kita menghasilkan namanya mean arterial pressure. Itu targetnya adalah lebih dari atau sama dengan 65 mm air raksa. Jadi teman-teman nanti kalau semua mau merujuk pasien, jadi pastikan monitoringnya bagus. Kalau perlu ada catatan gitu ya, monitoring tiap, ya kalau susah ketika di speed ya tiap berapa 30 menit sekali gitu. Jadi tahu di tensi gitu pasiennya, tensinya masih normal, heart rate-nya masih bagus gitu. Sadarannya masih bagus. Jadi monitoringnya itu tercatat dan kita bisa evaluasi. Ternyata ini kayaknya masih kurang nih cairannya, nanti tambah cairan lagi seperti itu. Terus ini untuk yang di rumah sakit, yang rekomendasi ke-38 ini, kalau seumpamanya pasien itu shock septic sudah menggunakan norepinefrin, tapi ternyata MAP-nya masih kurang dari 65, maka pertama yang kita tambahkan adalah vasopressin. Alhamdulillah di Labua sudah ada vasopressin. Terus kapan kita berikan vasopressin itu bervariasi. Kalau dari guideline ini sebenarnya adalah pengalaman pribadi salah satu panelisnya mungkin ya. Jadi dia memberikan di dosis 0,25. Jadi kalau norepinefrin itu sudah 0,25 mikro per kilo per menit, dia sudah mulai menambahkan vasopressin. Tapi ada juga yang menuliskan ketika norepinefrin sudah 0,5, itu baru dia menambahkan vasopressin. Jadi itu tergantung penilaian klinis dari dokter yang merawat dia. Oke, ini saya coba untuk buatkan contoh kasus ya. Misalkan nih wanita 47 tahun datang ke puskesmas Sum dengan keluhan nyeri perut hebat sejak 3 hari yang lalu. Tidak bisa flatus dan BAB 2 hari ini, muntah, demam sejak 2 hari yang lalu, makan minum sedikit, muntah tiap kali makan dan minum sejak 1 hari yang lalu. Buang air kecil terakhir 6 jam sebelum ke puskesmas, sedikit warnanya kuning pekat. Terus dapatkan riwayat operasi open kolistektomi 10 tahun yang lalu dan seksio sesaria 15 tahun yang lalu. Dari pemeriksaan fisik dapatkan pasien gelisah, produksi dingin, CRT 2 detik, suhu 38,2 dan seterusnya itu ya. Terus apa langkah yang harus dilakukan oleh dokter puskesmas? Yang pertama kita pastikan tadi ya. Jadi untuk terima pasien A, B, C tetap harus dinilai ya. Pastikan RW dan breathing clear. Apalagi kalau pasien sudah mulai penurunan kesadaran ya. Kadang-kala kalau sudah penurunan kesadaran terjadi yang namanya gangguan di patensi RW. Jadi pasien sudah mulai ngorok. Kalau sudah mulai ngorok ya coba untuk diatasi, entah diganjel bahunya kayak gitu ya. Di puskesmas memang nggak ada ini ya alat RW yang lebih advance gitu ya. Dulu saya pernah menemukan laringoskop tahun 2011. Itu laringoskop di Puskesmas Busua di Kecamatan Kayo Barat. Tapi saya nggak tahu ini saya makainya seperti apa. Maksudnya ETT-nya nggak ada. Lu buat apa ada laringoskop gitu kan? Mungkin yang bisa dilakukan sekarang ini adalah di puskesmas mungkin tersedia
alat-alat bantu sederhana untuk membebaskan RW, misalkan OPA ataupun NPA, nasofaringal RW, orofaringal RW, itu yang bisa kita gunakan. Terus kalau semua saturasi kurang dari 94%, berikan suplementasi oksigen. Ini juga salah satu keterbatasan kita ya di kepulauan. Oksigen itu barang yang mahal di pulau, bahkan mungkin nggak ada. Itu ya kalau seperti itu bagaimana? Ya sudah, mau gimana lagi gitu kan. Yang penting RW-nya pastikan bebas. Yang kedua, nilai status volume. Kalau tadi dari data yang di atas ini, kita coba masukkan ke ini kriteria atau derajat dehidrasinya. Tadi pasiennya masih sadar, terus CRT-nya sekitar 2 detik, 2 detik atau 3 detik tadi ya. Terus heart rate-nya mulai meningkat ya, 110 kali per menit, RR-nya sudah meningkat, tekanan darah normal, tapi normalnya berapa ini? 105/46 ini, diastolnya sudah mulai turun ya. Terus nadinya teraba tapi agak lemah. Ini sebenarnya kalau untuk air toleransi ini biasanya dinilai pada pasien-pasien anak ya. Kalau udah tua apalagi dia kurus ya susah. Terus urine output dia 6 jam terakhir kencing sedikit warnanya kuning pekat. Jadi masuk oliguria. Dari sini kita anggap dia dehidrasi sedang. Dehidrasi sedang sekitar ambil 6%. Ini nggak ada angka pasti ya. Jadi makanya ini range kurang dari 6%, 6-10%, lebih dari 10%. Jadi kita anggap pertama 6%. Nanti yang seperti saya sampaikan tadi, kita evaluasi dalam waktu 1-3 jam berikutnya. Apakah cairannya sudah cukup atau tidak? Kalau kurang, kita hitung ulang kayak gitu. Anggap dehidrasi 6%, total kebutuhan cairan defisitnya 6% kali 60 kilo, sekitar 3,6 liter atau 3.600 cc. Maintenance-nya 1.500 ditambah, kan 60 beratnya, dikurangi 20, jadi sisa 40 kali 20 cc per kilo, sekitar 2.300. Jadi total cairan yang dibutuhkan dalam 24 jam itu 5.900 ml. Nah, dari 5.900 ini 8 jam pertama kita berikan sebagiannya atau separuhnya sekitar 368,75 cc per jam. Ini nggak harus pas gitu ya. Jadi kita berikan, kita atur tetesan infusnya. 16 jam selanjutnya kita berikan 184 cc per jam. Terus selain itu kita pasang NGT, pasien dipuasakan, pasang kateter urin kalau ada, pasien dipuasakan, monitoring vital sign, perfusi, produksi urin, langsung KIE atau edukasi keluarga untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, memang kadang susahnya di geografis kita, rujukan itu salah satu hal yang cukup sulit. Pertama, medan, laut ya, kalau cuaca buruk ya kita nggak bisa berangkat. Yang kedua, masyarakat kita masih ya tergolong menengah ke bawah gitu, jadi untuk rujukan tuh butuh biaya yang tidak sedikit, sehingga mereka juga pikir-pikir kalau mau dirujuk ke rumah sakit, kira-kira nanti ada uangnya atau tidak, uang transport, uang ketika masuk ke rumah sakit. Maka untuk itu teman-teman harus benar-benar memastikan sebelum dirujuk distabilkan, sebisa mungkin distabilkan. Ya, jadi tadi hitungan cairannya secara sederhana. Sekali lagi, ini adalah kayak guideline kasar ya, berapa jumlah cairan yang kita butuhkan. Paling penting sekali lagi adalah kita monitoring apakah intervensi yang kita berikan, terapi cairan ini memberikan perbaikan kondisi atau tidak. Yang kedua, kalau seumpama terjadi perburukan kondisi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, secara ringkas, yang pertama kalau kita dapat pasien ini ileus obstruktif, yang pertama kita adalah stabilisasi awal, primary survey, mulai RW breathing, pastikan bagus, RW-nya paten, kalau ada oksigen dikasih suplementasi oksigen, kalau saturasi di bawah 95%. Yang kedua, untuk sirkulasinya, kita assess volume status atau status cairan atau hidrasi dari pasien, pasang IV line double kalau perlu, karena buat jaga-jaga kalau ketika dirujuk IV line-nya kecabut di tengah laut, susah kalau mau pasang ulang dengan kondisi goyang-goyang. Jadi pasang aja IV line 2 atau 3 kalau perlu, kalau semua nanti ternyata pasien membutuhkan vasopresor. Yang ketiga, resusitasi, replacement cairan, dan juga berikan cairan maintenance. Jadi sebisa mungkin ini dilakukan kan untuk proses rujukan butuh waktu. Jadi pemberian cairan sudah diinisiasi sejak awal. Yang keempat, vasoactive agent atau vasopresor kalau diperlukan.
tadi saya sebutkan kalau seumpama yang ada hanya epinefrin, ya sudah berikan itu, tapi ya tetap KIE keluarga dan juga pasien. Yang kedua untuk elektrolit, koreksi elektrolit ini tentunya nggak bisa ya dilakukan di FKTP ya, karena butuh pemeriksaan serum elektrolit nanti dilakukan ketika di rumah sakit. Sekali lagi, yang paling penting adalah monitoring, dan juga action dari hasil monitoring itu apa. Di monitoring perfusinya, vitosanya, tensi, nadi, respiratory rate, saturasi, terus urin output tiap jam. Untuk awal-awal 3 jam pertama, saya sarankan tiap jam itu di evaluasi urin outputnya. Terus untuk additional atau definitive treatment-nya, pasang NGT, dekompresi, nil per os, antibiotik, analgetik ya karena nyeri, dan juga dirujuk untuk mungkin kalau perlu pembedahan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Dr. Nanang atas pemaparannya yang sangat menarik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab pada para peserta yang ingin bertanya, terutama terkait dengan manajemen di FKTP ya, di fasilitas kesehatan primer, dapat langsung bertanya pada narasumber yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik. Baik, kita undang lagi para pembicara, Dr. Putra, Dr. Haris, dan Dr. Nanang untuk bergabung. Baik, Dok. Sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, mungkin kita diskusi terlebih dahulu ya, Dok ya. Kan ini Dr. Haris dan Dr. Nanang masing-masing sudah berpengalaman manajemen atau berpengalaman pernah bekerja di FKTP, yaitu di puskesmas. Nah, sebenarnya kendala-kendala apa sih, Dok, yang sebenarnya kita sebagai dokter umum yang kita bisa persiapkan terlebih dahulu, kita sebagai dokter umum gitu, dalam menangani kasus-kasus seperti ileus obstruktif ini? Apakah misalnya menajamkan dari anamnesis atau pemeriksaan fisik yang perlu kita latih lebih dalam begitu, Dok? Mungkin dari Dr. Haris atau Dr. Nanang. Ini kayaknya pertanyaannya untuk Dr. Nanang ya, karena saya belum pernah ke puskesmas. Saya dari awal PTT-nya di rumah sakit nih. Oh ya, kalau saya sendiri dulu ya, awal datang ke Halmahera Selatan 2011 itu di Puskesmas Buswa pernah dapat satu kasus pasien anak gitu ya, umur sekitar 7 tahun. Dia itu saya baru datang berapa hari itu? 2 hari karena saya dikonsuli, dipanggil sama keluarganya suruh lihat ke rumah. Ternyata dia pertanyaannya lebih tepat ke Dr. Nanang ini. Ya, baik, silakan, Dok. Oh ya. Waktu itu pasien dengan nyeri perut, dia sudah tampak letargis ya. Jadi ya saya sudah menduga oh ini kayaknya peritonitis gitu ya, peritonitis. Saya lakukan kayak kepada keluarga. Ya, sebelumnya saya pasang infus segala macam, cuman memang kendala yang kita hadapi di puskesmas itu, saya nggak tahu kalau kondisi sekarang ya, mungkin teman-teman di puskesmas untuk saat ini bisa share nanti ya. Jadi peralatan kita itu terbatas, seperti untuk infus saja, jarum infus itu kebanyakan tersedia nomor kecil, 22, 24 itu yang tersedia. Dan untuk yang besar itu sangat jarang tersedia waktu itu. Terus cairan juga terbatas. Untuk infus setnya memang ada. Jadi sempat waktu saya pasang infus, saya rehidrasi, saya KIE keluarga bahwa pasien ini harus dirujuk untuk tindakan lebih lanjut, terutama tindakan operatif karena memang sudah peritonitis diffuse ya, sudah perutnya sudah keras sekali, terus pasien juga kondisinya sudah dehidrasi berat. Jadi meskipun sudah diberikan terapi cairan, tetap tidak akan bisa memperbaiki. Jadi harus segera dibuka untuk dilakukan tindakan pembedahan. Nah, tantangannya di situ karena di pulau waktu itu bargaining position kita itu kadang agak lemah gitu. Kalau untuk diagnostik, oke lah saya yakin teman-teman dokter semua, apalagi yang baru lulus, diagnostik fisiknya itu masih bagus ya, bagus sehingga kita bisa
mengira-ngira, oh ini diagnosisnya apa, terus tindakan yang dilakukan apa, itu pasti tahu. Cuma nanti untuk tata laksananya itu yang kadang agak susah. Yang pertama masalah sarana prasarana ya. Untuk tadi yang saya sebutkan IV line itu kadang ada yang nomor kecil, nomor besar itu sangat jarang sekali tersedia. 22, 24, terus habis itu apa namanya cairan jumlahnya terbatas. Yang ketiga proses rujukan. Rujukan itu cukup sulit karena sekali lagi kondisi geografis, yang kedua kondisi ekonomi dari masyarakat. Jadi kalau mereka kita KIE atau kita edukasi untuk rujuk, mereka tuh mikirnya berulang kali. Nunggu si A, nunggu bapaknya, nunggu tetenya, nunggu neneknya, kayak gitu. Jadi diskusinya sangat panjang. Sehingga waktu itu pasien terdelay sampai 2 hari, akhirnya hari ketiga pasien itu meninggal. Anak umur 7 tahun dengan kondisi peritonitis. Jadi tantangannya di situ. Lebih banyak tantangan kalau dulu. Kata kalau sekarang. Itu terjadi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Nana. Mungkin ada tambahan dari Dokter Haris sebagai yang berpengalaman pernah di rumah sakit yang menerima rujukan, begitu Dok. Ya, terima kasih. Kalau saya memang belum pernah bertugas di puskesmas selama ini. Cuma memang kebanyakan kasus-kasus ileus obstruktif yang kita terima di rumah sakit itu sudah kasus hernia inkarserata sampai strangulata ya. Tapi itu biasanya delay. Biasanya kalau di kampung tuh dicoba didorong dulu, dimasukkan orang-orang tua gitu. Sehingga seringkali kondisinya sudah lebih buruk lagi. Yang awalnya dia hanya inkarserata menjadi strangulata. Beberapa kasus begitu. Mungkin masalahnya memang lebih ke teknis ya, bahwa merujuk itu tidak mudah dari puskesmas yang ada di sekitar sini. Banyak masalahnya begitu. Kira-kira begitu, Dokter Jenny. Oke, baik Dok. Mungkin ada pertanyaan Dok. Kalau misalnya di FKTP nih Dok, tidak ada fasilitas yang seperti tadi, berarti kita sebenarnya cuma bisa suportif dengan fasilitas dan prasarana yang terbatas. Nah, sebenarnya selain itu kita perlu edukasi yang lebih mendalam berarti ya, seperti yang tadi Dokter Nanang sudah coba sampaikan ya, karena komunikasi ke pasien itu sangat penting untuk akhirnya pasien itu mau dirujuk gitu ya Dok ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya di saat proses merujuknya itu Dok, misalnya kalau misalnya di Halmahera Selatan itu kan menggunakan speed atau kapal ya Dok ya. Nah, tadi Dokter Nanang udah sempat sampaikan bahwa perlu ada monitoring dan segala macam. Nah, seperti yang kita tahu, prasarana atau alat medis yang kita miliki juga terbatas. Para nakes atau terutama dokter umum untuk bagaimana monitoring saat transportasian gitu Dok. Ya, sebenarnya ini adalah masukan gitu ya buat dinas mungkin ya, dinas kesehatan yang membawai teman-teman yang ada di puskesmas gitu. Jadi mungkin dengan adanya webinar seperti ini, jadi teman-teman tuh lebih tahu kira-kira apa sih yang harus saya sediakan di puskesmas, mulai dari untuk alat-alat diagnostiknya, monitoringnya, dan juga untuk terapinya. Jadi teman-teman mulai proaktif ke puskesmas, ke dinas kesehatan, misalkan ke bagian farmasi, kira-kira obat yang saya butuhkan itu apa? Tentunya disesuaikan dengan kasus yang ada di daerahnya masing-masing ya. Terus alat monitoring yang saya sebutkan tadi sebenarnya ya kita pakai alat monitoring sederhana saja. Saya dulu waktu berangkat PTT itu ya bawa stetoskop sendiri, bawa tensi sendiri gitu ya. Jadi tensi, stetoskop sama jam itu kan nanti kita ngitung ini ya, detikan nadinya per menit berapa kayak gitu. Atau bahkan kalau sekarang ya ada yang namanya saturasi itu ya. Kemarin ID kan bagi-bagi saturasi ya, itu bisa kita manfaatkan juga, itu untuk alat monitoringnya. Kalau sama nanti butuh monitoring urin output ternyata di puskesmas nggak ada, ya kita ajukan ke dinas gitu. Memang untuk dinas kesehatan kadang-kala kalau tidak mendapatkan masukan dari bawah itu mereka nggak tahu pengadaannya ya ini
standar aja kayak biasanya. Oh, paling pengajuannya obat-obatan Demakolin apa gitu kan ya. Tapi kalau untuk alat yang lain mungkin nggak ada kayak gitu. Jadi ini mungkin teman-teman yang harus proaktif mengajukan mungkin ke Kepala Puskesmas atau nanti ke dinas kesehatannya. Mungkin perlu ditambah alat diagnostik, monitoring dan juga obat-obatan seperti apa kayak gitu. Mungkin itu. Oke. Baik, Dokter Nanang, ini ada pertanyaan, Dok, di chat box dari Gilda dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Pertanyaan ditujukan kepada Dokter Nanang. Izin bertanya, Dok, pada kasus perforasi dengan dehidrasi, bagaimana kalau pasiennya memiliki komorbid CHF atau sekedar kardiomegali pada ronsen torak? Apakah ada strategi khusus untuk resusitasi cairannya? Apakah boleh loading atau dengan penyesuaian jumlah cairan? Atau langsung menggunakan vasopresor. Dan apabila menggunakan vasopresor, apakah menggunakan inotropik juga, Dok? Ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Gilda. Jadi inilah salah satu pertanyaan yang sangat bagus ya. Tantangan kita ya, jadi sebagai seorang klinisi gitu ya. Jadi kita harus tahu. Tadi yang saya sampaikan adalah strategi rehidrasi pada pasien yang dalam tanda kutip normal ya, fungsi kardiaknya itu. Bagaimana dengan pasien-pasien dengan komorbid congestive heart failure ataupun ada gangguan jantung, ataupun pasien yang tua itu kan biasanya komorbidnya juga banyak ya kayak gitu. Jadi memang strategi yang bisa kita gunakan yang pertama, kita perpanjang waktu untuk loadingnya. Jadi kalau biasanya loadingnya itu sekitar 20-30 menit, kita buat jadi 2 kali lipat, 1 jam gitu ya, sambil kita awasi. Tentunya kalau di FKTP, apalagi di pulau seperti di Halmahera Selatan, susah ya kalau kita, paling kita mengandalkan stetoskop. Kalau sudah mulai terjadi ronki, ya sudah, dikurangi itu cairannya, kayak gitu. Jadi memang kita nggak bisa main cairan banyak. Dan yang kedua, betul ya Dok, ya, bisa pakai vasopresor. Vasopresor atau inotrop itu boleh, tergantung patologi dari kelainan jantungnya ya. Kalau dia ischemic heart disease, ada gangguan kontraksi segala macam, boleh pakai inotrop, boleh dikombin pakai vasopresor. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya vasopresor itu bisa berjalan berdampingan dengan pemberian cairan. Sekali lagi, jadi dokter sudah benar ya, jadi cairannya bisa dikurangi atau waktu loadingnya itu waktu pemberiannya diperpanjang. Seperti itu, sambil kita evaluasi apakah ada tanda-tanda overload cairan. Sebenarnya itu akan lebih bagus lagi kalau kita punya USG, kita bisa monitor paling gampang IVC collapsibility ya. Kan beberapa puskesmas punya USG ya. Itu bisa dilihat, oh ini cairannya sudah banyak ini sehingga bisa kita kurangi jumlah cairannya kayak gitu. Itu mungkin jawabannya Dr. Jani. Oke, baik Dokter Nanang. Terima kasih atas jawabannya, Dok. Baik, tampaknya waktu juga sudah menuju ke akhir ya, Dok ya. Mungkin untuk sementara pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sebagian besar sudah terjawab. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan bisa nanti langsung didiskusikan dengan Dokter Nanang atau Dokter Haris ya, terutama teman-teman yang ada di ID Halmahera Selatan. Baik, untuk kesimpulan dari materi pertama yaitu patient safety, seperti yang tadi kita sudah dengar dari Dokter Putra, bahwa kita perlu ingat bahwa ada yang namanya patient safety dalam setiap tindakan lingkungan kerja kita, terutama di rumah sakit atau di FKTP ya, walaupun di puskesmas. Nah, perlu diingat bahwa ada yang namanya IPS-nya atau International Patient Safety Goal yang perlu dijalankan. Nah, untuk materi selanjutnya dari Dokter Haris, perlu kita ingat bahwa perlu memahami yaitu dari etiologi maupun patofisiologi agar kita bisa mengidentifikasi dari gejala yang disampaikan oleh pasien, terutama untuk mengidentifikasi apakah ini obstruksi yang terkait dengan mekanik atau paralitik. Nah, dengan kita memahami arahan kita untuk memberikan terapi yang sesuai, terutama apabila ada faktor pemberat seperti sepsis atau shock yang materinya telah disampaikan oleh Dokter Nanang. Perlu kita lakukan juga tanpa kita harus assessment dulu di awal, lalu kita dapat memberikan initial management dan harus diikuti juga dengan evaluasi supaya kita dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas dari pasien. Baik, sebelum kita tutup, mungkin dari Dokter Haris ingin menyampaikan plan dari ID Halmahera Selatan untuk beberapa webinar selanjutnya, Dok. Waktu dan tempat.
Kepada Dr. Haris kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini juga mungkin sebagai penutup ya. Jadi kami dari ID Halmahera Selatan, terutama dari bidang ilmiah, punya banyak rencana untuk kegiatan webinar. Webinar yang sudah terjadwal, kita akan berencana membuat update perawatan luka DM. Kita akan lihat dari sisi vaskuler dan dari tata laksana perawatan luka yang terbaru. Sebagai pembicara utama nanti kita akan meminta Dr. Prima Karisma, ini staf dari staf FK di UNS Solo, kemudian Dr. Agus, spesialis bedah plastik dan rekonstruksi dari staf dari FK UNER di Surabaya. Kemudian ini akan kerjasama sama BSN. Menurut saya ini akan sangat menarik ya, karena kasus ulkus DM ini kasus yang sangat sering kita temui, terutama di Halmahera Selatan. Kita perlu menambah wawasan dan update terbaru untuk perawatannya. Kemudian pada bulan Maret, kita ada rencana seminar, webinar, tapi dengan kasus yang lebih spesialistik ya. Ini mungkin memberi gambaran umum bahwa ada pendekatan tata laksana untuk kasus kolorektal begitu, CA kolorektal. Jadi kita akan mengundang Dr. Ferdian Hidayat dari staf FK Unhair Ternate, kemudian yang akan membicarakan tentang pengalaman penanganan CA kolorektal di daerah perifer seperti di Halmahera Selatan ini dengan segala keterbatasannya begitu. Kemudian untuk update penanganan yang lebih canggih, kita akan mengundang Dr. Abdul Mughni Rozi dari staf FK Undip RSUP Karyadi Semarang, bahwa operasi-operasi kolorektal itu juga bisa dilaksanakan secara laparoskopik begitu. Kemudian pada bulan April kami juga akan rencanakan tentang laparoskopi lagi ya, yaitu tentang kolesistektomi. Jadi ini memang topiknya spesialistik, tidak hanya untuk ID tapi juga untuk PABI dan IKABDI gitu. Di situ kita akan mengundang Dr. Tommy Lesmana, beliau senior di Departemen Bedah, yang akan berbicara tentang shift laparoskopik kolestektomi. Pengalaman beliau sebagai staf dan senior bedah digestif di Surabaya. Kemudian kita akan berbicara tentang resiko komplikasinya dengan mengundang Dr. Abdul Mughni lagi dari Undip, yang beliau akan berbicara tentang manajemen bile duct injury sebagai salah satu komplikasi yang bisa terjadi pada laparoskopi kolestektomi. Kemudian bulan Mei kita rencanakan webinar tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini lagi dikonfirmasi ya, rencananya nanti pembicaranya adalah tim dokter dari perusahaan di site di Kawasi. Jadi di Halmahera Selatan ini banyak perusahaan tambang, terutama tambang nikel di daerah Kawasi Obi. Nah, dokter perusahaan akan bercerita tentang kasus-kasus yang terkait dengan K3 di sana. Kemudian sebagai pembicara ahli kita akan mengundang dalam konfirmasi juga Dr. Putri Tresnari, spesialis okupasi dari RSUD AW Sahrani Samarinda, dalam konfirmasi juga. Ini yang sudah teragendakan. Biasanya 1 bulan tetap ada kuliah penyegaran yang materinya kalau tidak salah untuk Februari nanti tentang akut abdomen yang akan disampaikan oleh Dr. Ferdian Hidayat, SPBKBD dari FK Unhair Ternate yang sekaligus staf medik di RSUD Labuha Halmahera Selatan. Kira-kira begitu, Dr. Jenny. Baik, terima kasih Dr. Haris atas pemaparannya. Baik, kita telah sampai di penghujung acara dari webinar evaluasi diagnosis dan tata laksana awal ileus obstruktif sejak di FKTP. Terima kasih atas partisipasi para peserta maupun para narasumber yang telah menyediakan waktu untuk memaparkan materi yang sangat menarik. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang bertugas di daerah maupun yang di FKTP maupun di rumah sakit. Baik,
Saya, Dr. Zakaria, selaku panitia, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, baik dari persiapan maupun pelaksanaan. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Selamat siang.